Dah, surat Al-A'raf ayat 96. Surat 7 ayat 96. Sambil ya. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di hari Senin maghrib ini kita kembali dalam majelis kita bersama mengkaji ayat-ayat tentang keimanan yang dimana merujuk salah satu kitab yang agung yang juga beliau adalah pengarang kitab Tauhid, dan salah satunya juga beliau pengarang kitab Ushulul Iman atau perkara-perkara keimanan, pokok-pokok keimanan, di mana beliau mengajarkan ilmu tentang keimanan. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang hikmah rukun Islam. Bagaimana penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah? Beliau mengutip salah satu ayat Allah yang agung di dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 96. Sudah ketemu, Pak? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, dan sekiranya penduduk negeri itu amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, lafatahna alaihim, niscaya atau pasti kami akan melimpahkan atau membukakan alaihim kepada mereka barokat, yaitu keberkahan, minas sama'i wal ard, minas sama'i dari langit, wal ardi dan bumi, walakin dan akan tetapi kadzabu, mereka berdusta, mendustakan, fa akhaznahum, maka kami timpakan, bima kanu, yaitu diantaranya kami timpakan azab, bima terhadap apa yang kanu yaksibun, yang mereka perbuat. Di sini menjelaskan bahwa keimanan itu merupakan dasar dan pokok kehidupan seorang hamba dan menjadi solusi termasuk bagi negeri yang negeri itu tenang, damai, tentram. Di antaranya adalah dengan keimanan dan ketakwaan. Jadi iman dan takwa itu adalah dasar akidah seorang muslim agar negerinya bisa aman, mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi. Hanya kebanyakan di antara mereka
mendustakan ayat-ayat Allah itu, sehingga mereka ditimpakan azab di dunia dan juga di akhirat nanti atas apa yang mereka perbuat. Karena itu dijelaskan dalam tafsir yang lain. Kita akan baca dari tafsir di Ibnu Katsir ya, yang maksudnya yaitu hati mereka beriman dan bertakwa terhadap apa yang disampaikan oleh rasul-rasul mereka. Jadi apa yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka, rasul-rasulnya, mereka membenarkan, mengikutinya, dan bertakwa dengan mengerjakan amal-amal ketaatan dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Jadi ada 3 pokok. Yang pertama tasdik, yaitu membenarkan keimanan, bahwa iman itu harus membenarkan ya. Tasdikun bil qalbi ya. Di antaranya membenarkan dengan hatinya dan mengikutinya, ittiba ya, ittiba terhadap ajarannya, dan bertakwa ya, wattaqau, dengan diantaranya mengerjakan amal-amal solih ya, amal-amal ketaatan, dan meninggalkan semua yang dilarang. Itulah yang dimaksud beriman dan bertakwa. Kemudian la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maksudnya diantaranya keberkahan dari langit adalah hujan ya, hujan dari langit dan tumbuhan di bumi yang dapat dinikmati oleh manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Itulah bagaimana nikmat keberkahan yang akan didapatkan seorang mukmin ketika mereka benar-benar merealisasikan, mewujudkan keimanan dan ketakwaannya. Artinya yang iman itu tidak hanya bil lisan ya, atau di bibir saja, tapi iman itu adalah bagaimana wa amalu bil arkan ya, atau bil jawarih, yaitu amal dengan anggota badan atau anggota perbuatan ya. Nah, setiap amal soleh itu dilakukan dengan anggota badan, dan juga ada amal dari hati ya, juga amal dari lisan. Begitu juga keimanan dan ketakwaan. Nah, nikmatnya niscaya Allah berikan hujan ya. Hujannya bermanfaat bagi mereka. Dan tentunya angin yang mereka rasakan itu bermanfaat karena mereka mewujudkan keimanan dan takwa itu. Dan tidaklah berprasangka buruk terhadap takdir Allah, di mana hujan itu telah Allah turunkan melalui malaikatnya. Siapa, Pak? Malaikat? Ya, siapa? Jibril dan Mikail. Berarti Mikail itu adalah pemberi hujan ya. Jibril pembawa wahyu ya gitu. Jibril pembawa wahyu, memberikan wahyu. Mikail memberikan hujan atau rezeki ya. Nah, itu sudah kita hafal ya. Nah, bagaimana kita merealisasikan keimanan itu?
Dan artinya bagaimana dengan turunnya hujan itu adalah salah satu nikmat yang agung, di mana kaum-kaum terdahulu hujan itu tidak menjadikannya nikmat ya. Seperti kaumnya Nabi Hud ya, yaitu kaum Ad ya. Ya, dikasih banjir kan. Atau kaum Samud juga kan. Kaum Samud itu juga kaumnya Nabi Soleh juga kan dikasih guntur ya. Guntur dengan hujan dan gempa. Iya. Jadi karena mereka tidak bertakwa, justru mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Seperti kaumnya juga Nabi Nuh ya. Tidak disebutkan nama kaumnya apa gitu ya. Cuman menjelaskan mereka juga mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nah, tidak akan bermanfaat ketika mereka punya jasad yang besar. Kan kaumnya Nabi Hud itu ya, kaum Ad, itu jasadnya gede gitu. Ya, jasadnya gede, saking gedenya itu bisa bikin bangunan dengan tangannya sendiri. Jadi nggak usah pakai bantuan orang lain. Nggak usah pakai paku, nggak usah pakai alat-alat kayak apa itu ya, kalau bangunan itu gergaji dan sebagainya, mereka bisa dianyam dengan tangannya sendiri rumah itu. Iya, Masya Allah, bisa menganyam rumahnya itu. Tapi mereka tidak mensyukurinya, malah mereka mendustakan ayat-ayat Allah, tidak beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Hud alaihissalam. Nah itu, sehingga mereka disiksa atas perbuatan mereka. Terus kaumnya Nabi Soleh atau kaum Samud ya, ada unta yang lahir dari batu, ya, unta lahir dari batu gitu. Tapi mereka tidak beriman gitu. Iya. Jadi mereka tidak beriman, kaumnya Nabi Soleh itu, kaum Samud ya. Maka mereka juga ditimpa suara yang besar, guntur itu yang mencekik atau yang mengalahkan telinga-telinga mereka, sehingga terasa sekali, apalagi ditambah guntur itu, terus hujan, ditambah gempa, dahsyat itu. Iya. Nah ini bagaimana pelajaran dari kaum-kaum terdahulu, bagaimana azab-azabnya harus menjadi pelajaran buat kita. Bagaimana kaum-kaum terdahulu itu diazab dengan azab yang setimpal dengan perbuatan buruk mereka. Kata Allah, walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Artinya mereka mendustakan rasul-rasulnya, maka kami siksa mereka dengan menimpakan kebinasaan. Dibinasakan mereka itu. Setiap kaum yang menentang nabinya dibinasakan. Jadi setiap kaum yang tidak beriman pada nabinya dibinasakan. Kaumnya Nabi Nuh, kemudian kaum apalagi, kaum Nabi Hud atau kaum Ad, kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud, sebagian pengikut Raja Namrud ya di zaman Ibrahim. Nah itu juga didapatkan mereka menerima siksa. Terus banyak lagi ya, kaumnya Nabi Lut alaihissalam, mereka homoseks gitu kan,
melakukan jima dengan sesama jenis gitu kan, cinta sesama jenis, nah itu Allah timpakan azab. Begitu juga kaum-kaum yang lain ditimpakan kebinasaan. Jadi setiap orang yang tidak beriman atau keimanannya masih jauh, kadang kita juga bagaimana keimanan itu susah meningkatkannya. Mau beramal, mau ngaji itu susah gitu kan. Ya wajar-wajar saja kadang-kadang kehidupan dia gitu ya sempit. Jadi kehidupan yang misalnya dialami oleh seseorang yang tidak benar-benar merealisasikan keimanannya, kehidupannya sempit. Kata Allah, orang yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isatan donka. Dia di alam kuburnya akan merasakan kesempitan, disempitkan alam kuburnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan di akhiratnya dia akan dikumpulkan dengan keadaan yang buta. Waliyazubillah. Kemudian kata dia, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mengapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta sedangkan di dunia aku bisa melihat? Dijelaskan bahwa dia melalaikan ayat-ayat Allah, fanasitaha, dan dia melupakannya. Maka saat itulah Allah melupakannya di akhirat. Nah itulah bagaimana yang ia keimanannya didustakan oleh dirinya. Minimalnya di kita itu susah menerima ilmu ya, susah menerima hidayah, karena kita mengkotak-kotakan diri kita. Kita menganggap seseorang yang menyampaikannya begini dan begitu, atau kita kadang menganggap diri kita sombong sehingga tidak mau mendapatkan hidayah itu. Sehingga banyak alasan kadang-kadang di kita untuk ngaji aja gitu ya. Dan itulah bagaimana pelajaran yang Allah berikan, yaitu kesempitan di dunia. Lihat kalau mereka yang hafiz ya, yang sering membaca Al-Quran, mereka itu tentram hatinya, merasa kaya hatinya, merasa cukup hatinya. Gak pernah mereka mengeluh misalnya kurang ini, kurang itu, gitu. Belum makan ini, belum makan itu, besok makan apa. Mereka gak pernah berpikir seperti itu. Orang yang cerdas, dekat dengan Al-Quran, mereka sadar bahwa rezeki itu dari Allah. Iya, ya itu harusnya ya nggak usah khawatir, cuman ya di kita banyaknya gitu, karena kurang keimanan sehingga khawatir. Oh besok makan apa? Oh nanti bagaimana penghasilan? Oh kalau nggak kerja gimana? Kan itu, iya, pandangannya sempit gitu. Karena itulah bagaimana wa asarul hayatad dunya. Jadi mereka bergelimang dengan dunia yang mereka tidak memanfaatkannya dengan baik. Berserah diri pada dunia gitu. Tawakalnya bukan kepada Allah tapi kepada dunia. Nah ini ditimpakan kebinasaan atas perbuatan mereka, atas perbuatan dosa-dosa mereka. Dan hal-hal yang haram, semisal riba, judi, itu kan semakin kesini juga semakin menambah dan susah gitu ya. Apalagi orang tua gitu ya, yang sudah termakan riba, rela gitu ya anaknya dimakan atau dikasih makan dengan hasil riba, rela gitu ya. Waliyazubillah. Itu banyak sekali ya di zaman ini. Bagaimana mereka
merasa aman-aman, tentram aja dengan makanan yang dihasilkan dari riba. Iya. Padahal mereka tidak melihat nanti bagaimana balasan Allah terhadap mereka. Nah, kemudian Allah memperingatkan orang-orang yang berani menentang perintah-perintahnya dan bersikap berani melanggar larangan-larangannya. Afa amin ahlul qura, maka apakah penduduk kota-kota itu merasa aman, merasa tentram? Oh, nggak akan diazab, nggak akan merasa pedih gimana gitu ya dengan apa yang haram gitu ya, ngerasa aman aja gitu dengan kekafiran mereka. Ayyatiyahum ba'suna, dari kedatangan siksaan kami kepada mereka. Maka seandainya para penduduk negeri masih mengimani para rasul mereka dan mengikuti mereka serta menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah, maka Allah akan membukakan pintu rahmatnya, pintu kebaikan dari setiap arah. Dan apabila mereka mendustakan, maka Allah akan menjatuhkan siksaan yang membinasakan. Mungkin saat ini nggak kerasa gitu ya, makan yang haram, minuman yang haram, pakaiannya haram gitu ya, itu nggak kerasa. Tapi doa-doanya tidak diijabah. Bayangkan ketika ada salah seorang yang pakaiannya itu lusuh, dia meminta kepada Allah dengan sangat gitu ya, dengan merintih, tapi apa? Pakaiannya haram, makanan minumannya haram, kemudian apa yang dimakan dari semua hartanya haram. Maka kata Nabi, doanya tidak akan diijabah. Makanya kita harus introspeksi dari mana kita dapatkan harta itu dan kemana kita belanjakan harta itu. Nanti akan merasakan akibatnya suatu saat. Ya, dari doa yang tidak diijabah, dan nanti di alam kubur itu akan disempitkan alam kuburnya. Iya. Ya, Allah pun menjatuhkan siksaan yang membinasakan pada mereka akibat kekafiran dan perbuatan-perbuatan dosa mereka. Kemudian ikhwatu fillah, sebagai penutup penjelasan Syekh Al-Utsaimin, untuk lebih jelasnya hendaklah kita pelajari ya, sejarah orang-orang terdahulu ya. Bagaimana sejarah para nabi, para rasul, dan bagaimana kaum-kaum mereka yang disiksa yang barusan sudah dijelaskan. Karena dalam sejarah itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal dan hatinya bersih. Tidak ada hijab bagi mereka yang menutup hatinya. Jadi kalau kata zaman sekarang itu apa? Jas merah ya. Jangan melupakan sejarah. Itu seperti bukunya siapa itu? Ustadz Tiar Anwar Bakhtiar gitu ya. Ya, jelas bagaimana sejarah itu bisa menjadi petunjuk bagi kita apabila merealisasikan kecerdasan kita dalam menerima hidayah, dalam menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana mengamalkannya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan selanjutnya dalam kitab Ushulul Iman, yaitu kitab Ushulul Iman bagian prinsip akidah Islam. Besok kita lanjut lagi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Walafu minkum, barakallahu fikum. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.